Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agar senantiasa lisan kita bisa istiqomah di dalam kita bersolawat. Perbanyak solawat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Seringkali kita mendengar kata-kata zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zalim, zalim, zalim. Manusia senantiasa dikekang dengan segala perbuatan yang diwajibkan kita untuk taat kepada Allah. Namun di balik itu, jin, iblis, semua dan bala tentaranya berusaha merongrong iman kita agar kita berbuat di luar rel itu, termasuk salah satunya adalah arah kezaliman. Mereka yang zalim di sini benar-benar hamba Allah yang tidak tahu diri. Mereka yang zalim di sini benar-benar merupakan hamba Allah yang akan dilaknatullah wa la'anahumullah wa lahum adzabun adzim. Kezaliman yang ada, yang senantiasa menciptakan suasana yang tidak enak, baik dipandang maupun dilihat maupun dirasakan. Kesewenangan di mana-mana, diktatorisme nomor satu dan selalu ditonjolkan, sementara menghormati hak asasi orang lain, rakyat jelata ditelantarkan, tidak digubris sama sekali. Perbuatan zalim ini tidak hanya mengenai segala apapun bentuknya, itu baik si A, si B, si C, rakyat jelata maupun seorang pejabat maupun seorang yang ada hubungannya dengan ningrat. Karena kezaliman ini muncul secara pribadi, tergantung iman mereka masing-masing. Sekarang ada zalim ini dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah kezaliman hamba kepada Rabb-nya. Jadi kezaliman manusia kepada penciptanya adalah ini benar-benar dikatakan dengan kufur kepada Allah. Seperti dalam firman Allah, yaitu wal kafiruna humudz zalimun, ayat Baqarah 256. Dan orang-orang kafir itulah adalah orang-orang yang zalim. Kezaliman yang dilakukan orang-orang kufur. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara naro jahannama khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah. Dilaknat mereka semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang laknat langsung Allah. Bukan manusia yang laknat, tapi langsung Allah melaknat. Wa la'anahumullah. Dan dimasukkan mereka itu ke dalam wal kafiruna humudz zalimun. Masuk mereka orang kufur, orang kafir yang melaksanakan kezaliman. Kemudian kezaliman ini seorang makhluk tandai dengan berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang disebutkan dalam surat Al-Luqman, insyaraqadz zalimuna azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah ini benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman yang benar-benar ada dan nyata. Dan ini sering terjadi tanpa sadar. Seperti apa? Tanpa sadar.
Ketika saya, suatu contoh, ketika saya berada di suatu lokasi, di situ kita menemukan segala apa yang berbentuk gaib. Kita percaya segala sesuatu yang berbau gaib. Tapi ini adalah pengaruhnya dengan jin dan iblis. Dengan kekuatan, dengan izin jin dan iblis ini memamerkan kekuatannya di dalam suatu benda atau pusaka atau yang lainnya. Kalau iman kita tidak kuat, maka akan terjadi yaitu mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, percaya dengan barang itu. Alias ini masuk dalam kategori syirik. Segala kezaliman yang langsung Allah dengan Robnya, yaitu kezaliman yaitu kita manusia dengan Robnya, yaitu dengan Allah. Ini merupakan tidak bisa ditoleran lagi. Apapun bentuknya, Allah akan berikan rahmat hidayah kepada hamba Allah. Dan apapun bentuknya yang dia lakukan dosa, masih tetap diampuni oleh Allah kecuali yaitu kecuali syirik. Kalau sudah kita syirik, menyembah selain Allah, kita nanti nggak akan mendapatkan rahmat hidayah nanti di akhirat. Nggak akan kita dapatkan. Makanya kezaliman yang pertama adalah manusia dengan Robnya, yaitu manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah zalim terhadap diri sendiri. Kita zalim terhadap diri kita sendiri. Kezaliman seorang hamba dengan mengotori dirinya sendiri dengan berbagai bentuk dosa, pelanggaran dan keburukan berupa kemaksiatan yang kita jalankan setiap waktu, setiap saat. Yang ini melanggar aturan-aturan yang Allah tetapkan. Dan ini merupakan suatu pertanda bahwa kita berbuat zalim yang benar-benar nyata. Wa ma zalamna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dijelaskan di sini, dijebloskan dengan benar-benar jeblos keterangannya. Artinya keterangan nyata. Ternyata yang menganiaya kita adalah kita sendiri. Zalim pada diri sendiri tanpa sadar mereka mengotori dosa-dosa yang kita jalankan sendiri, amaliyah su'ul amal yang kita lakukan. Makanya wajib ketika kita mohon pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffara ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampai Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan kesalahan-kesalahan yang kita jalankan dan memasukkan kita ke dalam hamba Allah yang mendapatkan surga Allah nantinya. Ini penting buat kita hayati, kita amalkan. Karena kenyataannya yang terjadi seperti ini. Di saat kita berbuat maksiat tanpa sadar, kita sudah tahu-tahu tepar. Tanpa sadar dengan asik kemaksiatan yang dipamerkan iblis. Tahu-tahu kita menjalankan sudah over limit. Ini yang terjadi. Mereka yang berbuat maksiat adalah lupa dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena dihipnotis dengan pengaruh-pengaruh iblis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kezaliman kepada sesama manusia. Jadi kalau tadi pertama zalim kepada Allah, yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri, yang ketiga adalah zalim kepada sesama manusia, yaitu berbuat aniaya kepada sesama manusia. Ini merupakan suatu perbuatan yang merupakan dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini bentuknya? Menyinggung kehormatan orang lain. Makanya hati-hati. Di dalam kita bicara, di dalam kita berbincang, di dalam kita apapun bentuknya di dalam kita bicara, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Al-jannati mustaqadila arba'atin asyari. Nanti surga itu merindukan 4. Salah satunya adalah wal khafidili lisan. Kalau bisa kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti mereka-mereka,
maka kita akan dijaga, dijanjikan kita, surga mencari kita. Tetapi apa bisa lidah tak bertulang katanya? Setiap hari kita bicara senantiasa lonyor kanan, lonyor kiri, tanpa sadar kita nyinggung perasaan si fulan. Menurut kita baik, menurut si fulan yang kita ngomong, dia tersinggung. Nah, sekarang konsepsinya bagaimana kita supaya bicara pada lawan bicara kita agar dia tidak tersinggung di hadapan kita. Bagaimana caranya? Ini konsekuensi yang bagus yang harus diterapkan oleh setiap muslimin muslimat. Bisakah kita seperti ini? Harus bisa. Kalau tidak bisa, kita masuk ke dalam suatu kezaliman, menyakiti tubuh atau hati orang lain, hingga mengambil harta tanpa alasan yang benar adalah perilaku yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan hak kita, kita ambil. Itu bukan wewenang kita, kita kuasai. Itu bukan suatu hal yang benar-benar milik kita, tanpa sadar kita curi. Nah, sekarang perbuatan-perbuatan seperti ini sudah jelas kebenarannya, jelas kejelekannya, jelas kebejatannya. Semua jelas. Kalau sudah jelas dengan kezaliman, zalim pada Allah, 1, zalim kepada diri sendiri, 2, zalim kepada sesama manusia, 3. Kalau kita tidak bisa menjalankan semua ini, bagaimana dengan ayat Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh hamba Allah. Jadikan oleh Allah ini sebagai hamba yang senantiasa ikhtiar, sujud, tawadhu di dalam suatu kerendahan dan dijauhkan dengan segala kezaliman. Wa qul jalaku wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dijauhkan dengan segala zalim dan kebatilan yang ada. Lebih-lebih di era reformasi sekarang ini. Lebih-lebih di era akhir, the ending dunia yang semakin tua, semakin pengaruhnya, semakin luar biasa. Dosa berkelimangan di mana-mana tanpa adanya penyesalan. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan kebatilan. Tapi anehnya tanpa ada perasaan menyesal sedikit pun. Artinya iman pada kosong. Sedangkan mereka yang kuat imannya meninggalkan sholat aja. Lupa, ini hanya lupa waktu sholat. Udah nyeselnya minta ampun. Lupa melaksanakan sholat tahajud. Nyeselnya minta ampun. Masya Allah. Inilah ciri-ciri kuatnya iman. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meletakkan bulan Rajab ini untuk mohon pengampunan. Semoga Allah membukakan pintu, yaitu pintu pengampunan buat kita. Rabbana nuruna waghfir lana. Semoga Allah membukakan, menyempurnakan segala apa yang kita lakukan. Menyempurnakan segala amalan-amalan kita yang kiranya kita beramal segala hal yang itu salah. Allah langsung ingatkan. Allah bukakan kita, Allah berikan kecukupan buat kita. Dan kelak kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa menghadap pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan kita tidak takut, dalam keadaan kita sayang, cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkanlah suatu amaliyah yang bagus mulai dari sekarang. Usikum wa nafsi bittaqwa wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.